itu misalnya tersangkut hukum atau berhadapan dengan kasus-kasus, paling tidak sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ternyata ada fasilitas dari negara terkait dengan bantuan hukum. Terus juga pernah kita laksanakan terkait dengan pengembangan UKM. Jadi kalau teman-teman punya usaha, bagaimana caranya mengakses modal, pinjaman. Pinjaman itu mungkin tidak semua paham, utangan. Kemana harus ngutang gitu, tapi ngutang dibayar ya, maksudnya gitu. Nah itu kita berikan informasi pembinaan ke lembaga mana itu dilakukan. Juga kita pernah perda terkait dengan pajak, bagaimana kita bahwa kewajiban kita membayar pajak itu apa-apa, digunakan untuk apa saja, bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor kalau kesulitan, dendanya seperti apa. Nah, itu kemarin sudah kita berikan sosialisasi. Nah, hari ini terkait Perda CSR ya. Jadi Perda CSR ini kalau dalam bahasa Indonesianya tanggung jawab sosial dan lingkungan gitu. Nanti akan lebih mendalam dijelaskan oleh ibu kita, Ibu Rahmawati dari Fakultas Ekonomi Unmul. Kebetulan beliau adalah sekretaris Forum CSR Provinsi Kalimantan Timur. Kenapa CSR perlu diketahui Bapak Ibu sekalian? Kan Bapak Ibu sekalian di sekitar rumahnya itu bisa jadi ada perusahaan-perusahaan yang beroperasi itu. Apakah perusahaan tambang atau perusahaan yang lain. Nah selama ini kan tidak banyak orang yang mengetahui, tidak semua yang mengetahui bahwa perusahaan itu punya kewajiban untuk membina, untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat. Nah seolah-olah selama ini kan perusahaan itu anteng aja, masyarakatnya juga merasa mereka berpikir, perusahaan berpikir bahwa masyarakatnya juga tidak mengetahui, tidak menuntut gitu. Padahal undang-undangnya ada, peraturan daerahnya ada, pergubnya ada. Jadi perusahaan itu punya kewajiban. Jangan nanti perusahaan baru membantu. Saya pernah punya pengalaman ya. Di salah satu kelurahan di Kutai Kartanegara ini ada perusahaan tambang yang dimintai bantuan untuk kegiatan masyarakat. Ternyata begitu sudah mau pelaksanaan kegiatan, itu saya dilapori oleh pengkoordinir dana itu bahwa bantuan saya itu lebih besar dari bantuan perusahaan. Anda bisa bayangkan, saya sebagai pribadi membantu itu lebih besar dari perusahaan. Ternyata perusahaan bantunya cuma 500.000. Sekelas perusahaan besar bantunya cuma 500.000. Paling-paling bantunya 17 Agustus itu pun sekenanya. Nah, makanya belakangan ini kalau ada yang membaca di media ya, ini kan lagi rame, makanya saya pilih Perda CSR. Lagi rame tentang CSR salah satu perusahaan tambang di Kalimantan Timur yang memberikan beasiswa 200 miliar untuk masyarakat, untuk perguruan tinggi di luar Kalimantan Timur. Sementara usahanya di Kalimantan Timur. Nah ini kan gaya ngelongso dewe kan gitu loh. Kok kita nggak dibantu, malah bantunya malah keluar. Nah seperti itu. Nah ini masyarakat perlu tahu, perlu sadar, termasuk warga Arema. Jadi kita harapkan paling tidak sehabis sosialisasi ini, kapan-kapan kalau ketemu perusahaan sudah bisa ngomong CSR lah gitu loh. Mungkin kaget perusahaan, ini gak sekolah kok ngomong CSR, kan gitu kan. Pak, CSR disampaikan itu dikena sopo, kan wajib tiap tahun. Nah begitu. Termasuk dengan kepala desanya disampaikan, Pak Kades, CSR perusahaan itu selama ini kemana? Bapak Ibu bisa menanyakan kepada Kades. Jangan-jangan CSR-nya selama ini diatur damai antara Kades dengan perusahaan. Nah ini harus diawasi. Nah saya pengennya warga Arema juga menjalankan fungsi-fungsi peran aktif ke masyarakat seperti ini, melakukan fungsi kontrol, berperan partisipasi aktif bagi pembangunan. Nah seperti itu. Itulah maksud dan tujuan saya, sehingga kegiatan halal bihalal hari ini itu dirangkai dengan sosialisasi perda tentang CSR, supaya paling tidak dari waktu ke waktu, dari kegiatan-kegiatan ada tambahan-tambahan informasi, pengalaman, tambahan wawasan yang nantinya akan sangat berguna baik untuk diri Bapak Ibu sekalian, keluarga dan lingkungan. Produk-produk hukum misalnya seperti ini
ini ada sosialisasi perda terkait dengan TJS LBU, terus ada perubahannya. Perubahannya itu hanya sedikit sebenarnya. Jadi kalau yang dulu perdanya, perda TJS LBU dari produknya DPRD Provinsi Kalimantan Timur itu adalah kalau dia dia untung 3% harus dikeluarkan dari nilai laba gitu, sebelum laba bersih ya. Nah sekarang karena itu tadi di undang-undang PT wajib mau dia rugi, mau dia untung, tetap harus mengeluarkan namanya CSR gitu.